Calvin. Ya, contoh. Saat teduh itu penting oh? Menurut aku penting aja sih. Penting. Penting sih. Penting oh? Penting. Iya. Tergantung sih. Ya, saat teduh itu pasti penting ya. Penting. Karena itu waktu yang mendekatkan orang ke Tuhan. Karena saat teduh kan makan rohani kita. Selain makan rohani juga kita bisa semakin dekat dengan pencipta kita kan, walaupun berrelasi dengan Tuhan. Dan kalau misalnya kita jarang saat teduh ya kita biasanya makin kering. Teduh itu pasti penting ya, karena itu kayak suatu keadaan di mana kita itu mendekatkan diri dengan Tuhan gitu setiap paginya. Asik. Tergantung kayak misalnya mungkin ada beberapa orang kan yang membutuhkan waktu tenang sebelum beribadah nekhan, dan ada juga orang yang mungkin pas sibuk-sibuk tapi ibadah mulai nanti ibadah lalu ia tenangkan diri dalam waktu beberapa menit nekhan dan tidak perlu saat itu sih. Oke. Asahan Susi, kenapa perlu bersaat teduh? Saat teduh itu momen curhat buat saya. Saat teduh itu borok diri saya itu disingkapkan. Saat teduh itu momen ketika saya lelah, saya dikuatkan kembali. Kalau saya saat teduh itu buat saya tahu apa yang selama ini saya doakan, misalnya ada doa khusus, itu perlu saya tetap doakan atau perlu direvisi sesuai dengan kehendak Tuhan. Talk life. Let's talk about life. Yeay, selamat datang di keluarga Talk Life. Inilah keluarga. Halo bro. Kayaknya ada muka lama gitu. Iya. Dia grogi dia. Grogi ya hari ini. Aku grogi loh katanya. Aku pindah aja lah tempat duduk sama dia gimana? Gak usah. Iya. Oh enggak usah ya. Saya sudah ada di tempat ternyaman. Oh gitu ya. Nyaman sekali bersama dengan dua bidadari kita, bro. Kita undang sekarang di rumah Talk Live ini. Ya, halo Felicia. Hai Chantal. Hai. Halo juga Ellen. Hai. Iya, thank you Yang sudah. baju hijau Gak usah. dikenalin. Teman-teman sudah tahu. Udah kenal. Udah kenal ya. Ada contoh Indra. 3, kami akan berbicara tentang topik yang cukup menarik. Cuman masalahnya apakah ini topiknya relate nggak sih sebenarnya kan di tahun 2022 ini dan Menjelang juga 2023 lah. menjelang 2023. Oh iya ya, udah mau Natal ya. Kan dekornya Merry Natal. Wih, mantap sekali. Langsung comot ya, Bang? Belum. Biar ada kerjaan aja. Iya. Silakan diminum. Ini minumnya bukan dekorasi kok. Oh, iya. Ini makanannya bukan dekorasi kok. Ya, kita tidak dipromosi itu tapi ya. Nah, iya tadi kembali. Jadi ketika kita bilang di tahun 2022 terus tahun 2023, nah sebenarnya topik yang sekarang ini apakah masih relate nggak sih? Masih kena nggak sih sebenarnya di anak-anak tahun, kalau boleh tahu Felicia tahun 2002? Tahun 2002. Oh, tahun 2002. Benar. Kalau Ellen? 2003. Oh, 2003. Iya, awet muda sekali. Yang satu lagi nggak ditanya. Dia lihat saya. Dia lihat saya dong. 1945. Dia lihat saya. Dia 2002, 2003, atau 2004 dia mau jawab. Oh, enggak ya. Enggak. Nah, jadi kita mau ngomong apa? Ngomong apa nih? Kita ngumpul di rumah TTL mau ngomong apa? Kayaknya makanan deh, bukan ya? Bukan lah. Ini makanan rohani. Makanan yang rohani. ngomongin Ini ya. kenikmatan rohani ini rohani. sebenarnya. Ya. Terus Ya. rohani ya. Iya. Oke. Iya, kita ngomong apa? Kita ngomong tentang saat teduh, teman-teman. Ya, jadi kita angkat topik ini karena setelah pandemi ya dan setelah semuanya udah kembali new normal, apakah saat teduh itu tetap dikerjakan nggak gitu? Karena setelah pandemik dan new normal, mungkin kehidupannya jadi too rush tuh kayak terlalu mengejar sesuatu gitu sehingga dia kayak
bangun pagi tuh langsung ngecek, ada apa gitu ya. Sekarang bukan lagi bangun pagi untuk saat teduh sebenarnya. Bro, menurut lu pagi ini saat teduh nggak, bro? Untung saat teduh hari Bang. Untung hari ini ya. Untung hari ini saat teduh ya. Iya. Tapi saya bukan soal waktu sih ya saat teduh ya, bukan soal pagi atau siang atau malam ya, tapi kan lebih kepada kita memang mengkhususkan waktu itu buat punya waktu private dengan Tuhan gitu. Oh iya. Ini tim kreativitas semua saat teduh nggak sih? Kalian saat teduh nggak sih semuanya teman-teman? Lupa. Ada yang lupa. Ini habis ini kita harus tinjau mereka nih untuk kita saat teduh bareng ya kan. Teman-teman ada yang saat teduh nggak hari ini? Tapi ini lu tadi saat teduhnya nggak tergantung pagi atau malam gitu ya? Ya kalau gua biasanya tergantung ya, kalau misalnya pagi memang ras banget. Biasanya sih gue ambil waktu mungkin agak siang atau mungkin malam seperti itu. Mungkin malam. Kalau dari anak tahun 2000 sekarang, ya misalnya anak yang kekinian atau anak yang memang sekarang ini zaman apa disebutnya zaman now ya kan, masih saat teduh nggak, Felicia? Kok untuk saya ada nih. Ada nih. Tidak masalah loh kalau kamu bilang tidak. Papa mama ngerti kok. Ada ya, mumpung ada. Kalau Ellen? Puji Tuhan ada. Ini semua karena ada konten hari ini atau gimana ini? Iya, berarti Anda? Ada. Aku pengennya tuh Anda bilang tidak. Oke, tidak. Terpaksa sekali ya. Iya. Kenapa Felicia masih saat teduh? Maksudnya menurut Felicia itu saat teduh itu kayak apa sih sebenarnya? Kok dari gua nih, saat teduh itu sebenarnya dalam pemikiran saya satu-satunya cara buat gua escape dari realita. Escape Yes. dari realita. Ya. Berarti pas saat teduh kamu terbang ke dunia mana gitu ya? Saya kayak memposisikan diri nih di tempat yang tenang gitu, gak ada yang musik gua gitu, kayak wow, very biasanya peaceful. tempat kesenangannya untuk saat teduh di mana? Gue tahu nih. Jangan-jangan dipilih merenung. Oke. Guys, kopi ya. Aman. Jadi kadang gua di kamar, kadang di toilet, kadang juga kayak lagi perjalanan nih di kampus gitu, kayak gua kayak lihat-lihat jalan nih, tiba-tiba kebersit gitu. Jadi gua buka HP ada kitab, saat teduh di sana. Gitu. Jadi random sih, nggak ada tempat pasti. Thank you. Oh, jadi nggak ada tempat yang pasti bener-bener kamu kayak kamar gitu untuk saat teduh. Tapi memang lebih ke apa namanya, kayak mendadak atau punya quality time nggak sih termasuk nanti? Mungkin nanti kita bahas ya apakah itu hal yang penting. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa dia tetap ada saat teduh gitu. Dan punya patternnya sendiri ya dia. Punya patternnya sendiri. Nah, kalau Ellen gimana? Di USU mungkin ada apa di ada kelasnya? taman mungkin ya. Atau mungkin di USU di kelasnya ada lagu-lagu rohani gitu. Aku ngomongin merek, nanti tolong ya di kreativitas gitu. Kok kreativitas? Oh iya, apa? Oh tim multimedia. Iya. Ellen gimana Ellen? Saat teduh adalah ya pasti. Cuman ya waktunya nggak tentu juga sih. Oke. Ya. Kadang bisa pagi kalau pas agak ada kelas ya. Kadang juga bisa agak sore kalau pas kelasnya cuman sampai siang gitu. Jadi lanjutnya di sore saat teduh gitu. Tempat favoritnya di mana? Tempat favoritnya kamar sih. Kamar ya. Thank you. Kalau lu, Bro? Thank you. Kalau saya tempat favorit saat teduh di mana? Merenung tadi itu ya. Pilih merenung sih. Tapi enggak. Biar bisa merenungkan firman Tuhan lebih dalam gitu ya. Saya kalau dibilih merenung tuh memang merenungkan firman Tuhan, karena musik rohani kan firman Tuhan juga ya termasuk ya. Jadi kayak lagi merenung saat teduh di sana sih. Cuman kalau yang benar-benar quality time sama Tuhannya itu tuh jam-jam subuh sih lebih tepatnya. Subuh pagi-pagi benar yang bangun pagi. Ya itu kalau tidak di gereja atau tidak di tempat orang lain, misalnya tidak misalnya kalau saya nginap ke rumah orang, saya sama sekali nggak saat teduh.
kalau nginap. Jadi saya harus kayak pulang ke kamar saya atau tempatnya di mana saya biasanya tidur gitu, baru saya bisa saat teduh. Gitu. Kalau di tempat orang saya rasanya kayak risih aja gitu, kayak masih belum bisa sebenarnya gitu. Tapi untuk kayak punya relasi sama Tuhan biasanya kalau di tempat orang paling dengar lagu sih. Paling dengar lagu. Nah, makanya berarti saat teduh itu sebenarnya caranya gitu. Caranya kita akan berbicara soal caranya. Tapi tadi kan ada yang saat teduh gitu ya. Masalahnya ada yang berarti nggak saat teduh. Pasti Benar. ada sih. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Berarti pasti ada yang saat teduh, ada yang tidak. Misalnya kayak tadi saya ada sebut bahwa saya ada saat teduh, saya ada juga nggak saat teduhnya. Nah, berarti saya mau tanya, menurut teman, memang kita semua saat teduh, tapi pernah nggak sih kita nggak saat teduh dan kenapa gitu? Ya kenapa kita nggak saat teduh dan kenapa teman-teman kita atau misalnya, tapi di zamanku kalau saat teduh tuh mereka saat teduh terus kayak pagi misalnya kan, dan ketika kumpul di gua hari ini dapat firman Tuhan ini loh gitu, enak ngomong gitu. Dan kalau yang nggak saat teduh tuh mereka biasanya malu, nggak tahu ya kenapa ya. Nah kalau sekarang ini kan baik saat teduh dan tidak pun orang nggak tahu nih, dan ya udah, ya wes, nggak open gitu. Kenapa ya nggak saat teduh? Kenapa nggak saat teduh ya? Menurut misalnya kenapa ada yang nggak saat teduh? Apa masalahnya? Kalau yang biasanya sering kita dengar mungkin sih kesibukan kali ya. Karena ya kita tahu lah ya sekarang dengan yang tadi lu bilang juga bro, dengan pola hidup yang semakin keras itu, terkadang mungkin ada keinginan tuh saat teduh. Cuman mungkin sering terdistract ya dengan kesibukan kita. Akhirnya jadinya pas lagi mau saat teduh ada yang lain, atau susah sih buat dapetin waktu untuk bisa tenang ya, waktu bisa duduk dan bisa punya private time tadi itu. Tapi bukan itu kayak alasan gitu ya sebenarnya. Tapi menurut teman-teman ada nggak kayak teman, misalnya Felicia atau Ellen gitu ya, atau abang gitu. Kita nggak tanya gitu. Saya pajangan aja di sini. Teman-teman dia ke dekorasi gitu, dekorasi mah di sini. Ini kan pasti saya pakai hijau ya. Kalau merah center class. Dekorasi dong. Coba tanya abang kita deh, abang kita. Iya, pernah nggak bang? Pernah nggak Misalnya- saat teduh gitu? Pernah nggak saat teduh dan pernah kayak jumpa orang yang bener-bener nggak saat teduh gitu, dan kita tanya kenapa dia nggak mau saat? Kalau nggak pernah ada pernah. Terus kalau tidak pernah ya pernah. Bingung kan? Bingung. Ya sebenarnya Jadi teman-teman pernah sebenarnya atau enggak bingung sih? juga nih. Ini yang di balik layar sebenarnya bingung juga. Bingung juga ya. Iya, Yang nonton pun bingung. Yang nonton pun bingung sebenarnya. Ya sebenarnya jadi kalau mau dibilang kenapa orang nggak saat teduh, mungkin dia punya begitu banyak alasan. Cuma kembali lagi alasan itu selalu dia berbentuk alasan. Orang nggak saat teduh ya maybe nggak butuh, ya kan? Karena dia rasa itu tugas tambahan, tugasnya orang Kristen, kewajibannya orang Kristen. Kalau nggak Programnya mungkin orang orang- Kristen ya. mungkin orang, makanya tadi dia bilang kenapa kamu nggak saat teduh terus malu, ya karena merasa ini kan kalau nggak saat teduh nggak Kristen nih, berarti kan labelnya itu kan karena kegiatan agamawi jadinya, bukan suatu yang benar-benar kebutuhan secara dalam. Nah kebanyakan orang akhirnya nggak memilih untuk saat teduh, mungkin itu dia nggak butuh. Oke, jangan berarti selain curas juga karena memang Dia merasa nggak butuh. gitu ya, nggak butuh. Kalau misalnya Felicia atau Ellen, Kok dulu gua pernah sih kemis saat teduh. Itu kena kebetulan kepalaku sakit kali hari itu. Nah, jadi kayak setiap sekali saya mau buka handphone, itu kayak perasaannya mau muntah gitu. Jadi kayak ya, Oh ya oke. iya. Jadi kayak kenapa bang? Bukan anda. Dia pas mau muntahnya lihat aku. sorry. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sabar ya. Demi konten. Iya. Ya, jadi kayak kebiasaannya kan gua lihat-lihat ayat nih. Jadi kayak pusing gitu. Dan tuh aku berusaha nih untuk doa. Aku kan biasanya duduk gitu kan. Kayak mau muntah gitu. Jadi oke lah, saya coba baring. Nah, sampai baring gua merenung, tapi gua nggak tahu ya itu termasuk saat teduh atau enggak. Tapi menurut ukuran gua ya it is
yang terbaik lah yang bisa saya lakukan. Cuma mungkin untuk alasan orang lain kayak ini paling-paling ngada-ngada nih orang gitu sih. Nah, jadi kok buat gua pernah nggak saat teduh ya kayak situasi kayak gitu loh, kayak duduk pun setengah mati gitu jadinya saat teduhnya berbaring. Ya kalau ketemu orang yang nggak pernah saat teduh pernah sih sebenarnya. Tapi orangnya itu mungkin punya luka batin tersendiri. Oh, menarik nih. Ya. Luka batin. Dia kayak merasa dia dari dulu udah kayak misalnya rohani banget, tapi mungkin ada suatu titik tertentu dia tuh kayak merasa Tuhan tuh di mana gitu. Jadi akhirnya dia kecewa dan ya end up like Kristen KTP. Ada kemarahan, kekecewaan sama Tuhan ya. Akibatnya merasa kok aku udah saat teduh, aku udah rajin berdoa, kok kayak Tuhan gak jawab doa. Malah atau hidup gua makin susah susah gitu ya. Padahal sebenarnya padahal menarik loh. Ya, berarti ada banyak ya. Tadi ada satu lu, ada abang kita ya, abang Indra. Tadi juga ada yang bilang soal sakit hati, terus makanya dia nggak mau lagi saat teduh gitu ya. Kalau Ellen ini pasti luar biasa ini aku tunggu jawaban yang sangat luar biasa sebenarnya. Sama sih. Jawaban klasiknya ya, luar biasa. Anda luar biasa. Iya. Mungkin Iya bang, boleh bang, dimakan bang, dibuka Oreo-nya bang, nggak apa-apa. Malu sendirian. Oke, lanjut. Mungkin di zaman sekarang ya, maksudnya untuk anak muda zaman sekarang kayaknya saat teduh itu bukan hal yang penting lagi gitu ya. Pun mungkin udah gak begitu banyak diajarin tentang saat teduh udah. Kalau menurut aku ya. Diajarinya di misalnya di gereja mungkin atau nggak diajarin sejak kecil gitu. Dia dibiasakan dari keluarga sendiri ya. Papamu mah saat teduh nggak ya? Nggak tahu, nggak ke kamarnya soalnya. Kan tidurnya bisa. Oh iya, tidurnya bisa. Iya benar. Biasanya kalau main Who Wants to Be Millionaire ada call a friend, coba ini ada call papa, call mama. Oke, silakan. Ya, mana HP-nya? HP-nya lagi disita. Lagi disita. Ya enggak juga. Kita bercanda kok sebenarnya. Oke. Jadi kebiasaan ya, mungkin kebiasaan yang dibangun dari kecil itu juga bisa membuat kita akhirnya merasa ini sesuatu yang butuh. Aku jadi orang Kristen atau butuh untuk punya waktu dengan Tuhan itu ya bro ya. Jadi kan kita angkat soal butuh nggak butuh. Berarti maksudnya butuh itu berarti saat teduh ini memang satu bukan disebut satu keharusan dong berarti. Yang berarti misalnya saat teduh itu udah apakah gimana cara pembahasannya? Jadi orang Kristen harus saat teduh atau wajib? Kalau menurut teman-teman deh, kira-kira jadi orang Kristen harus nggak sih saat teduh? Gimana? Siapa yang ngomong? Wah, apa kamu? Tenang, ada gini-gini tapi hitam. Ya juga ya. Kita kalau gini-gini tapi hitam bro. Ya udah kalian dua aja kan gimana yuk? Aku gini aja nih, lurus aja. 1, 2, 3. Lanjut dong. Ya. Butuh nggak saat teduh? Wajib nggak? Wajib nggak? Sebenarnya kalau dari gua sih sebenarnya perlu ya. Karena kalau kadang anggap nih kayak kita sama sobat kita ya, gak ngomong nih udah berbulan-bulan. Kadang kan kayak waktu ketemu awkward gitu kan. Siapa nama temannya? Gak boleh dong spoiler. Teman tapi dekat atau kayak sahabat gitu. Kadang kayak sekelas pun ya kayak sahabat kadang kan cinta. ada enggak. Ya, berarti available ya. Lo kok lagi bahas itu? Lanjut. Kita tampilkan sahabatnya ini. Agak TTL yang dulu gitu ya. Enggak. Ini yang baru sekarang. Oke. Jadi kayak kadang udah lama nggak ketemu temen nih, kadang kan kita kayak kehabisan bahan pembicaraan gitu. Nah jadinya kayak ada suatu feeling nih kayak ada yang jauh nih di antara kita. Nah kok bayangkan kok kita sama Tuhan kayak gitu kan aneh kali jadinya kan.
Apalagi Tuhan itu kayak katanya itu sahabat kita dan paling mengetahui kita. Kok sampai orang yang paling mengetahui kita pun jauh kali sama kita. Jadi kayak apa hidup kita ini siapa yang paling kenal kita gitu loh. Menurut saya ya. Menarik. Ellen. Apa Janganlah tadi? senyum sama saya. Bukan. Tolong dulu penjinanya. Lo enggak maksudnya. Iya. Menurut Ellen Menurut harus Ellen. nggak sih orang Kristen saat teduh? Harus sih. Harus. Soalnya dari saat teduh kan, maksudnya salah satu momen dimana ya antara aku sama Tuhan aja. Kalau itu nggak dilakuin, ya kayak mana kita ada hubungan sama Tuhan gitu loh. Jadi ya penting sih, harus. Penting kan harus. Berarti mereka memang butuh saat teduh. Gimana, Bang? Sesi serius ya. Kok selalu ada di serius? Enggak lah, maksudnya ya tadi kita kan masih bahas tentang yang butuh. Berarti orang Kristen tuh butuh saat teduh, butuh dekat dengan Tuhan, butuh punya orang yang lebih dekat dengan orang yang lebih mengenal kita, kan sebenarnya seperti itu gitu. Jadi apa jawaban Anda misalnya? Apa jawaban Jadi si abang kita ini? kalau saat teduh itu sifatnya masih kita yang mau didengerin Tuhan, kita mesti cross check juga. Kenapa? Karena mungkin di saat teduh ada waktunya Tuhan tuh yang pengen ngomong dan kita yang denger. Justru di saat teduh. Jadi Tuhan yang ngomong ke kita lewat firman-Nya. Tapi kalau di saat teduh masih kitanya yang pengen mau didengar, makanya orang capek. Saat teduh, anak zaman sekarang nggak merasa itu suatu kebutuhan dan merasa itu nggak penting, karena dia nggak mendapat feedback. Rasa kecewa, minta ini nggak dikasih, ya berarti kita nyari saat teduh masih tentang about kita, masih tentang kita gitu loh. Kalau memang tadi ngebangunnya tentang relasi, coba deh kita pacaran dari pihak satu doang yang ngomong terus, yang satunya dengerin terus, pasti nggak bakalnya namanya bentuknya komunikasi kan dua arah. Nah kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, kita itu mungkin bawa satu komunikasi sebagai apa, yang mendengarkan atau pengen didengerin ya. Saya lebih senang, makanya saya senang banget ceritanya Daniel itu dapat kekuatan di Gua Singa karena dia berdoa 1 hari 3 kali. Dia nggak dapat kekuatan itu ketika di Gua Singa. Justru dia dapat 1 hari di rumahnya ketika dia berdoa. Jadi yang bisa membuat satu kemampuan dari Daniel itu si Tuhannya, karena dia punya waktu dengan Tuhan. Nah hari ini kalau kita bisa berdiri di depan banyak orang karena kita sering berlutut di kamar, justru ketika kita nggak berlutut dan kita punya satu sama Tuhan, kita jadi orang yang sangat lemah di depan orang. Bisa jadi. Makanya anak muda zaman Kristen zaman sekarang, saya nggak ngeblame mereka atau apapun. Kalau ini benar-benar suatu kebutuhan, nggak usah lagi kamu tanya aku harus dan tidak. Seharusnya tidak boleh jadi pilihan, karena ini suatu kebutuhan. Kalau kamu terus merasa ini satu pilihan, kamu akan merasa perlu nggak ya, dapat apa ya. Nah masih mikirnya gini. Tapi kalau kebutuhan kita pasti bakal cari dia. Kebutuhan bakal cari. Bisa nggak kita ngomong sama kayak makan? Iya makan. Sama kayak makan ya kan. Kita butuh kalau dalam hal ini berarti kita butuh makanan rohani itu ya. Nah, kita pergi mencari makanan rohani itu lewat saat teduh. Ya, kenapa kita tiap hari makan ya kan? Kita nggak komitmen lagi untuk Kita makan. komitmen untuk makan. Oh sehari ini. Kalau saya komitmen. Oh ya. Untuk makan komitmen. Dia harus komitmen. Kalau nggak sakit mah nanti, Bro. Iya. Nggak salah sih. Iya. Iya, nggak salah sih. Ini habis loh ini. Bisa diisi ya. Aku mau isi tadi, Bang. Mau nyolok ini malu nih. Silakan. Iya. Berarti kalau memang tadi itu butuh, sekali lagi bisa kita tekankan saat teduh itu, Bro. Sebenarnya bukan program Kristen lagi, ya. Bukan program lu jadi orang Kristen, lu harus saat teduh. Lu harus memilih, misalnya bukan satu pilihan lagi kan, bukan program lagi, bukan sesuatu yang kayak lu ribut lagi untuk itu, tapi memang
itu udah kebutuhanmu. Bisa kita bilang itu udah kebutuhanmu. Saat teduh itu memang udah kebutuhanmu. Hanya saja tadi ada dikatakan bahwa capek, ada yang kecewa. Jadi sebenarnya membangun relasi dengan Tuhan bahwa di saat teduh itu caranya yang menurut ada nggak sih cara yang tepat untuk saat teduh? Paham nggak? Ada nggak cara yang tepat untuk satu? Atau memang saat teduh itu di masing pribadi orang? Atau memang di dalam Alkitab punya cara tertentu untuk ngomongin saat teduh gitu? Menurut kalian, menurut gimana? Misalnya apa ada gitu? Cara yang tepat untuk saat teduh. Tadi gue tertarik sama yang dibilang Bro Indra sih. Kita berlutut ya di kamar ya. Ya kalau gue sih nggak pernah sampai berlutut ya. Silakan lo. Iya. Ini boleh lo, boleh. Serius. Ini bukan dekorasi ya. Silakan di. Dan tadi Indra sempat nyebut soal anak-anak muda sekarang nggak saat teduh lagi karena bukan nggak saat teduh, tapi mungkin mereka nggak tahu cara saat teduh yang tepat ya. Nggak tahu cara saat teduh yang tepat. Iya, akibatnya kan salah kan tadi kan. Mereka maunya didengar, tapi kan seharusnya saat teduh menjadi momen di mana kita yang dengerin Tuhan yang mau bicara sama kita. Iya. Kalau dari aku sendiri sih saat teduh mungkin aku nggak punya pattern yang kayak gimana ya. Tapi kadang-kadang aku juga termasuk tipe yang cukup bebas sih di dalam pattern saat teduh ya. Aku bisa ngambil duduk di depan rumah ya sambil liatin mobil yang lewat. Ya memang terkadang ada distraksi sih waktu kalau mengambil tempat yang agak terbuka seperti itu. Ya memang gue lebih seneng kalau bisa di taman ya, bisa di taman sambil duduk nikmati alam. Cuman kan kalau di kota kan susah ya nyari tempat kayak gitu. Iya, benar sekali. Wah, waktu itu kalau apalagi kalau mungkin waktu itu di Batu ya, mungkin kayak lebih nyaman saat teduh ya. Cuacanya juga dingin. Tapi itu pengaruhnya di ngantuk tidur sih, Bro. Iya. Baca doanya nggak amin-amin, godaannya berat. Makanya kan jadi kayak berarti kan kita juga berbicara juga dong tentang cara saat teduh sebenarnya. Atau mungkin kita juga bisa bahas soal sikap. Seharusnya kayak sikap yang tepat, cara yang tepat itu sebenarnya kayak gimana sih? Ketika ada yang ngomong, iya gue bisanya di pagi hari, di sejuk. Nggak bisa gue nanti ngantuk gini-gini gitu. Teman gue bukan di Semarang sih, di daerah Salatiga sana, dia juga kumpulan orang ngerok gitu ya. Ngerok bukan pakai celana rok, oke. Gila receh banget sumpah. Iya. Jadi dia saat teduhnya Iya. Dia saat teduhnya tuh lagu rock. Lagu rock loh. Iya yang apa ngomongin stream gitu. Lagu rock gitu loh. Ngerok beneran. Dia satunya itu loh. Misalnya kayak dan ruangannya tuh kan black. Kalau orang ngerok kan metal pasti kan rata-rata black. Gak ada yang orang metal tuh kayak itu nggak ada ya kan. Suaranya gitu nggak ada sama sekali gitu. Nah caranya gitu berarti kan kayak beragam cara. Jadi sebenarnya untuk berbicara saat teduh, cara dan sikap yang tepat tuh sebenarnya gimana sih? Mereka dua, aku lagi makan soalnya. Kita dulu deh. Ya, dari lu dulu ya, Bro. Sikap yang tepat untuk saat teduh gimana sih? Sikap dan oh iya deh tadi gue nanya aja gak pernah gue jawab. Pas lu lagi di bilik merenung itu sikap dan postur lu kayak gimana? Nah menurut gue usah dibahas posturnya Bu. Gak enak pasti. Iya jangan ngomong soal posturnya berbahaya. Orang langsung membayangkan Peter gemuk. Oke jangan ya. Tapi menurut gue sikap atau cara di bilik merenung itu untuk saat teduh atau melakukan kayak mengingat atau berrelasi sama Tuhan, bagiku nggak tepat sebenarnya. Bagiku nggak tepat karena lebih tepatnya justru aku punya yang benar-benar satu fisik yang fit. Tadi dia bilang kalau dia nggak fit, ya bener aku juga. Aku kalau fisik nggak fit, aku susah untuk saat teduh. Aku susah untuk mendengar. Ya jadi kalau Indra pasti udah tahu ketika kalian pasti udah tahu lah ya. Oh ya anggap belum. Jadi di kamar gitu kan selalu full musik.
Kalian masuk langsung style musik tuh bisa, kalau Senin nggak kerja ya 24 jam musiknya gitu. Dan itu lagu-lagu rohani, lagu instrumen lofi rohani misalnya kan. Jadi sambil mengingat, jadi saya sambil tubuh fit, terus sikap misalnya tidak yang kayak berpikiran atau gue mau saat teduh supaya habis dari saat teduh gue bisa kerjain nge-game, kerjaan ini, nggak gitu. Memang yang mau gue hari ini mau saat teduh, jadi aktivitas setelahnya nggak harus gue pikirin. Jadi kayak, karena kalau gue mikirin aktivitas setelahnya berarti gue membatasi. Ketika tadi ada yang ngomong bahwa kan saat teduh juga Tuhan berbicara sama kamu nih. Jadi gue membatasi Tuhan berbicara sama gue dong. Gue mau saat teduh, gue bangun, pokoknya gue bangun jam 5 atau di jam berapa gue bangun, gue habis itu saat teduh. Gue nggak tahu ya apakah kalian saat teduh tuh cuci gigi atau sikat gigi atau enggak. Gue nggak tahu lah, terserah ya. Sejujurly gitu ya. Sama sekali saat teduh ya udah gitu baca, kita nggak sikat gigi gitu. Kalau di estetika harus sikat gigi. Emang nih. Nah, jadi langsung bangun, terus memikir habisnya saat teduh supaya gue bisa kerjain ini gini nih. Itu bagi gue itu nggak tepat, bagi gue sikap yang nggak tepat karena gue membatasi sebenarnya. Jadi bagi gue mau saat teduh, ya udah the whole time gue saat teduh sampai di satu titik, thank you Lord, tutup gitu ya, tutup. Dan di jam berapapun ya, makanya gue sering asam lambung mungkin karena itu ya, selalu lupa dengan waktu. Oh ternyata jam segini baru makan gitu. Nah itu bagi saya sih. Jadi kegiatan saya di kamar saya, kalau saya tidak pulang ke rumah orang tua saya, ya seperti itu gitu. Bangun di jam yang pastinya pagi, nah di hari itu, dan pasti nggak ada kegiatan apapun, dan nggak kayak aku mau planning apa, nggak ada, pure untuk ya udah bangun, hari ini gue mau ini gitu. Udah paling itu tuh bagi gue sikap yang oke sih. Sikap, dan tadi juga waktu yang ini ya, waktu yang pas gitu ya buat baca firman Tuhan, dan untuk mungkin sambil nyanyi juga kadang-kadang. Gue nggak bisa satu dunia nyanyi, nggak tahu kenapa. Gue nggak bisa satu dunia nyanyi gitu. Iya, enggak juga, gue nggak bisa satu dunia nyanyi, tapi gue bisa denger. Anehnya adalah gue denger satu musik dan gue menikmati musiknya itu, gue bisa nangis, gitu. Gue bisa sampai nangis dan kayak hanya memikirkan kerennya orang bisa membuat musik seindah itu untuk Tuhan gitu loh. Aku sampai memikirkan instrumen, cara ya pokoknya banyak lah, sampai sedalam itu gitu. Itulah ketika kegiatan bersaat teduh saya gitu, di kamar, pastinya harus di kamar sih. Jadi waktunya benar-benar dikhususkan buat saat teduh ya, menghilangkan semua distraksi-distraksi yang bisa mengganggu, biar lo benar-benar punya quality time itu ya sama Tuhan. Iya, saya paling bisa kayak tiba-tiba kalau lagi memang benar-benar diam, terus tiba-tiba kayak ada suara yang saya nggak suka. Saya secara pribadi itu nggak pernah yang bersuara yang meletakkan, kayak gitu, nggak pernah. Selalu yang bagi gue pelan sih gitu, baik pintu baik apapun gitu, saya ceklek pasti yang pelan gitu. Jadi emang pernah gue ya, kita nggak tahu juga ya. Tapi saya tidak pernah, saya mengklaim saya tidak pernah membanting pintu lah untuk apa tuh. Jadi kalau ketika dengar itu saya bisa risih gitu. Saya bisa risih sendiri, saya bisa terganggu saat teduh saya sebenarnya. Nah jadi saya memang, makanya waktu saat teduh saya tuh kebanyakan itu dari jam 10, jam 11. Makanya ambilnya di waktu yang malam banget. Karena habis itu kan kita nggak ada mikirin soal habis saat teduh gue mau ngapain. Pastinya kan udah jam 2 pagi bisa ya. Emang jam 2 pagi kita mau ngapain gitu. Paling jam-jam malam. Jam pagi itu ya bisa aja sih sebenarnya. Sangat-sangat bisa sih. Tapi biasanya terdistrak. Kalau aku udah terdistrak agak susah. Saya jujurnya agak susah. Gitu. Kalau dari Ellen sendiri gimana? Menurut Ellen gimana sih cara atau sikap yang tepat lah menurut Ellen kalau mau lagi saat teduh? Kalau aku sendiri ya pokoknya
Ya sama sih kayak contoh Peter, maksudnya nggak boleh ada suara gitu. Jadi aku biasa ya sebisa mungkin sih aku, maksudnya kalau seringnya sih di rumah sendiri ya, seringnya di rumah sendiri, jadi nggak gitu banyak suara sih, jadi ya bisa fokus gitu. Tetangga gitu, tetangga Diem. diem ya. Ya bengkel tok tok ketok magic. Puji Tuhan nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, saya ya gimana ya, di depan kan sekolah itu, jadi kayak pasan ini kan pas upacara. Di pagi pas upacara coba, jadi kayak saat teduh, wah Indonesia. Jadi kayak gue ikut beatnya. Gue ikut beatnya. Susah, gue orang yang gampang terdistra. Oh, jadi kamu juga sama ya? Ya sama. Begituannya gitu ya. Terus maksudnya ya kadang ganti-ganti sih, kadang ada maksudnya saat teduhnya baca Alkitab, saat teduhnya denger musik aja gitu, saat teduh ya sambil duduk merenung gitu aja sih. Jadi ya random aja sih. Merenungnya berarti bisa jadi kayak memang kamu diam, seperti yang tadi ya contoh Indra juga ada bilang bahwa mencoba untuk diam dan try ketika Tuhan mau ngomong apa sama kita sebenarnya. Ya maksudnya biasa aku sebelum merenung pasti ada denger satu lagu. Nah lagu itu yang aku bawa ke dalam renungan aku itu. Ngapain Chandra? Dia kayaknya dari tadi agak grogi. Iya, selain grogi dan kayaknya agak risih dengan dekorasi yang saya buat sebenarnya. Ya, kita tahu lah ya, gitu ya. Ya kan? Iya, thank you Ellen, thank you. Felicia? Jadi setelah saya dengar tadi contoh Edwin, contoh Peter dan Ellen, aku kok merasa kayak saat teduh saya itu masih perlu diperbaiki nih teman-teman. Woi, nama. Seperti yang gue bilang tadinya, kadang tempat saat teduh gue itu nggak beraturan, kadang di kamar, kadang di toilet, kadang di jalan. Nah, tapi anehnya preferensi saya ini beda nih sama teman-teman. Kok teman-teman kan pengennya nggak terdistraksi nih, kayak mau tenang gitu. Kok gue suka itu ada background. Bareng saya gitu ada nggak? Ya gue Karena suka ketok yang magic. Karena kalau sunyi mungkin kamu ngelamun kali. Bukan, karena kayak bukan. kok ada background itu gue kecenderungan orangnya itu kok lagi bikin sesuatu kayak yang di samping-samping itu kayak nggak ada gitu loh. Nah, kayak kadang ngeri juga sih kok Ya, tahu ngeri lama sih. apa kan kayak ini orang ngapain sih, ketidur atau melamun nggak tahu ya. Nah, jadi kadang itu kok saya lagi ngerjain barang, aku suka nih kok ada suara musik gitu. Nah, kok enggak ada orang ngomong gitu, kayak otaknya bisa jalan gitu. Kalau menurut saya. Jadi iya. My brain walking. Tapi dengan suara-suara seperti itu, apakah Felicia bisa bisa menikmati firman yang dibaca? Bisa, justru Bisa. makin spirited. Anehnya. Oke. Kamu udah pernah ke dokter belum? Jangan Dokter gitu, apa dulu nih? Enggak, maksudnya ke dokter, tanya dokternya pernah saat teduh enggak, dokter? Antum enggak patahin ya. Matanya ke sana. Pernah saat teduh, iya. Jauh banget, Bang. Oke. Iya. Jadinya kok dari gua itu yang penting ada hati, ada niat, dan ya kayak bener-bener kayak pengen fokus nih. Jadi kayak bagi gua kok ada suara pun, kayak ada yang berantem di belakang pun, yang penting kok fokus itu ini buat gua. Berarti dia nggak kepo, bro. Kalau gue lihat orang berantem di belakang, gue langsung Gua pengen tahu. tahu. Iya. Masuk tuh di banyak di FYP saya. Tetangga berantem, hewan-hewan pun lihat. Iya. Oke. Menarik. Gue masih lucunya ketika gue masih membayangin orang berantem di saat teduh. Kasihilah istrimu. Dia saat teduh gitu. Kayak hormatilah ayah dan ibumu gitu kan. Berantem. Anak ibunya berantem gitu. Iya. Nah, Bang. Contoh Indra, sikap saat teduh yang sebenarnya
bukan bilang benar ya, berarti kan setiap orang tadi kan punya cara masing-masing ya. Akhirnya sikap yang setidaknya bisa bilang tepat gitu. Oh, memang kamu sudah mencapai standar atau saat itu punya standar nggak sih sebenarnya? Nggak punya, nggak ada standarnya berarti. Jadi kayak caranya sama ketepatan saat teduhnya itu hari yang harus seperti apa sehingga orang nggak kecewa, nggak capek, nggak memang mencapai satu titik menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kan itu yang mau dicapai di saat teduh kan. Nah, Jadi gini, nungguin ya. Kayak mau nanya. Kok konten itu masuk? Oke, konten serius. Join lagi ya. Oke, kalau kita ngomongin saat teduh itu pakai cara, untungnya enggak. Karena Tuhan kita tuh kreatif banget. Terus kalau kamu tanya tempat, itu pun juga nggak membatasi Tuhan tuh ngomong di mana aja. Cuma yang paling pertama ini yang nggak boleh hilang. Kalau sikap hatinya benar mau ketemu Tuhan, maka kamu akan tahu gimana cara memperlakukan Tuhan. Maksudnya gini, kalau memang kamu bangun saat teduh bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kamu dan Tuhan, itu indah banget loh. Karena Tuhan juga mau sebenarnya relasi sama kita. Bahkan mungkin kalau bisa saya dramakan, Tuhan tuh lagi nunggu kapan sih kamu datang untuk ketemu saya dan ngomong sama saya. Kadang-kadang kita sering ngomong kan, kayaknya Tuhan gak pernah dengar saya. Ya kita seminggu sekali datang ke Tuhan tapi minta didengar. Kayak tadi kamu bilang nggak ketemu teman berapa kali aja kita bisa awkward, kita bingung mau ngomong apa sama Tuhan, sama teman. Nah makanya bicara tentang saat teduh nggak pakai tipe dan cara yang macam-macam, karena bicara tentang itu personal, pribadi banget antara kita dengan Tuhan. Makanya ketika kita datang sama Tuhan, mungkin sikap hati dengan datang dengan kerendahan hati sih kalau misalnya saya, karena saya tahu banget siapa saya dan siapa Tuhan. Tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa, tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Hari ini kalau saya bisa kuat, hari ini saya bisa melayani, hari ini saya bisa melakukan apapun, karena saya punya Tuhan yang hebat. Lewat relasi yang dibangun sama Tuhan. Ibaratnya kalau kita pacaran, jatuh cinta itu kan bukan disuruh kan? Ketika kita jatuh cinta melakukan sesuatu itu karena cinta, itu pasti kita bakal ngelakuinnya itu dengan ikhlas. Bahkan gak disuruh jalan 2 kilo aja kita bisa jalan 5 kilo karena cintanya sama Tuhan. Tapi yang perlu diingat adalah kita baca firman Tuhan tiap hari bukan supaya Tuhan makin cinta. Bukan ya? Bukan. Tapi justru malahan Tuhan juga ngelihat kita waktu kita masih berdosa aja dia mau mati buat kita. Jadi bukan, oh aku baca firman Tuhan biar Tuhan makin cinta. Kamu gak melakukan apapun memang dasarnya Tuhan tuh memang udah mencintai kamu. Jadi begitu hebat dan spesialnya kita di mata Tuhan. Terus kita mau tukar dia untuk ngobrol sama dia aja pun masih mikir, mau renungan gak ya? Mau doa gak ya? Kenapa masih mikirin itu? Gitu. Jadi puji Tuhannya gak ada cara, gak ada tipe yang mesti tertulis gitu. Jadi orang freely untuk bisa datang sama Tuhan, berrelasi sama Tuhan sebenarnya. Sekreativitasnya mereka gitu. Gitu. Cuma ya terlepas tadi kayak tadi, kamu datang mau ketemu Tuhan, beneran gak? Karena kalau tadi maksudnya relasi tadi benar-benar ada perjumpaan, nggak usah disuruh deh saat teduh, percaya deh, saat teduh nggak usah disuruh, kamu akan baca sendiri, kamu akan renungan sendiri, kamu akan menikmati relasi sama Tuhan. Nggak usah disuruh, nggak usah disuruh untuk bikin komitmen, ya kan, nggak usah itu sebenarnya kan. Dan bukan program ya, malah menjadi benar sesuatu yang kita akan lakukan dengan dengan natural seperti itu ya. Berarti sekarang kita lagi nggak bahas tentang sebenarnya saat teduh itu penting nggak sih? Nggak lagi sebenarnya, nggak lagi. Ya, bukan lagi soal pilihan penting nggak penting. Memang. Atau harus nggak harus ya? Atau harus nggak harus. Lu orang Kristen, lu Tuhan sangat mencintai-mu. Sekarang apa feedbackmu? Apa yang sekarang? Masa untuk saat teduh untuk ngomong sama Tuhan aja kamu masih mikir, tadi kan saudara Indra bilang, dan masih buat pilihan, wah tuh fatal banget. Saat teduh adalah hal yang kita pernah, sebenarnya bukan sehari-hari disuruh, sehari-hari dibilang apa, tapi
Terkadang kita memaknainya, membuat nilainya, kemudian masih ya itu, ternyata sikap kita masih kadang gak benar gitu untuk bersaat teduh. Ya, Kayaknya jadinya bukan aku yang butuh, sepertinya jadinya kayak Tuhan yang butuh aku. Iya, bukan Iya. aku yang butuh Tuhan. Iya. Sebenarnya ya itu yang bahaya, itu yang sangat bahaya. Ya. Terakhir. Dari saat teduh atau dari ada yang orang bilang saat teduh entah pagi, entah malam gitu ya. Nah, apapun yang kalian tempatkan di saat teduh itu, feedback yang kalian rasakan apa? Apa yang kalian rasakan setelah kalian bersaat teduh? Misalnya ya menikmati atau menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Kalau saya menikmati bisa sampai titik selain daripada thankfulnya tuh kayak gimana, sampai terharu nangis gitu loh. Jadi kayak karena gila banget ya Tuhan sampai gitu sama hidup saya. Kalau saya terus flashback sampai sekarang di titik ini gitu, yang akhirnya membuat saya besoknya atau bisa dalam satu hari itu kayak tiba-tiba gila untuk aku pengen buat musik kayak gini, aku pengen ini gitu ya, sampai seheboh itulah gitu. Jadi ada satu grup misalnya recording saya, sampai saya bisa ngechat tuh sampai mikirin detailnya, itu tiba-tiba seperti itu gitu, bisa feedback ke saya seperti itu gitu. Ketika sudah wah keren Tuhan ini keren banget gitu. Kalau Indra Dari sana dulu. Kalau Urutannya gitu. Kalau saya maunya dari Anda, Oke. kan Anda tidak bisa cut. Kalau ditanya feedback, kalau ditanya feedback sebenarnya nggak bisa diucapin dengan kalimat. Benar. Kalau feedback ya, karena kalau yang saya dapat, karena bukan untuk saya sih, karena saya bangun komunikasi ya kembali hanya untuk dia gitu, untuk kemuliaan Tuhan juga. Maksudnya yang dapat dari saya ketika saya renungan, hal baru dapat pasti dari pembacaan firman Tuhan. Terus yang senangnya itu adalah kita, mungkin ini agak sensitif ya kalau saya ngomong bilang mendengar suara Tuhan. Itu kan imagine kita tuh kayak gereja sebelah gitu. Dikit-dikit enggak ya? Di rumah teteling enggak. Karena dikit-dikit mungkin dibilang, aku mendengar suara Tuhan, aku mendengar suara Tuhan. Enggak, disclaimer ya teman-teman ya. Enggak disclaimer. Di sini enggak. Okay. Aman. Jadi senangnya itu ketika mendengar suara Tuhan dan diyakinkan, itu feedbacknya ke saya. Karena ketika lagi dalam posisi benar-benar weakness banget, kemudian mendengar suaranya kecil aja di hati itu, itu nyejuknya minta ampun. Nyejuknya minta ampun. Dan dikuatkannya itu minta ampun. Tadi mungkin kalau Peter juga bisa sampai nangis atau bisa sampai mikirin lagu atau apapun, teman-teman juga. Cuma bagi saya itu letak bentuk keindahannya itu harus ditemukan. Ya ini kayak gini. Makanya akhirnya ketika relasi tadi, makanya saya bilang kalau ketemu feedbacknya, kamu nggak usah disuruh, nggak usah komitmen, pasti kamu nyari, pasti kamu bakal nyari. Karena kliknya itu ketika ketemu itu, wah nggak usah tunggu dia balas chat deh, gue chat duluan. Misalnya kalau perasaan cinta dan sayang itu, ya jadi seperti itu sih kalau dari aku. Halo. Gini dong, berurutan kenapa? Ini haknya host. Oke. Haknya host. Lanjut Alan. Kita banyak ketawa sih sebenarnya. Iya. Feedback kayaknya bener sih dibilang Santa Indra, maksudnya nggak bisa sama juga. Ya samain aja. Iya. Next. Ya, maksudnya nggak bisa diungkapkan pakai kalimat, tapi kalau setelah saat teduh itu masih kayak ada rasa sukacita gitu sih. Aku makin dekat loh sama Tuhanku gitu. Ya bisa juga sampai nangis gitu merenungkan firman Tuhan ataupun lagunya. Ya tapi maksudnya setelah dari itu, wah Tuhan thank you gitu. Itu aja sih. Jadi nggak bisa dijelaskan detail dengan kata-kata, cuman ya itu suatu perasaan. Karena personal ya, perasaan itu kan personal. Nah, mungkin setiap hari juga beda ya. Iya pasti. Iya pasti, sangat pasti. Bentuk sentuhannya beda-beda. Sangat pasti. Iya, benar-benar. Felicia. Kok yang punya gua nih, most of the time kok saya habis saat teduh nih, saya kayak dapat feeling inspirasi gitu.
Kadang kayak nggak tahu nih ini kebetulan atau enggak ya, tapi kadang saya lagi di suatu masalah nih, saya biasanya baca Alkitab itu berurutan, kayak hari ini misalnya pasal 1, besok pasal 2, tapi kebanyakan tanpa gua sengaja ketemu nih bahasanya itu pokok masalah yang saya hadapi gitu. Jadi kayak kadang kayak aku mikir apakah ini cara Tuhan nih untuk ngomong sama gua gitu. Kayak ya kan, kayak aku kadang kok kebetulan kali gitu. Tapi kadang saya baca, oh ini mungkin belum relevan nih. Tapi coba saya baca dulu, tiba-tiba mungkin sorenya tuh saya ketemu masalah nih, di mana saya bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari pagi hari. Nah aneh kan gitu kan. Makanya kayak kadang itu kayak aku nggak tahu ya kata orang gimana. Cuma menurut kadang saya itu kayak percaya sih itu kayak sebenarnya jalan Tuhan untuk memberitahukan sesuatu hal ke gua. Oke, ini mungkin tadi tiba-tiba teringat abis dia ngomong kayak gini. Satu hal yang mungkin kita yang mesti harus pahami ketika kita lagi merenungkan firman Tuhan, terus ada kayak suara tadi, makanya saya bilang agak sensitif. Yang jelas adalah suara Tuhan tuh nggak pernah kabur. Pasti suara Tuhan tuh jelas banget. So kadang-kadang kita kan kepikir ini hati nurani yang ngomong, atau suaranya bimbang siapa? soal itu ya. Atau ini satu suara pribadi saya yang mengiyakan, menyocok-nyocokkan kondisi ini dengan firman. Tapi sebenarnya justru Tuhan bilang, nak aku pengen ngomong itu ke kamu. Jadi suara Tuhan tuh seharusnya semakin jelas. Dia nggak pernah kabur suaranya. Ya. Sekian dan terima kasih. Kebetulan ya. Gimana bro? Ya, kalau dari aku sih sama ya, mungkin lebih mirip tadi dengan yang dibilang Felicia ya. Jadinya lewat saat teduh itu aku akhirnya merasa kalau Tuhan yang aku kenal itu beneran Tuhan yang hidup sih. Jadi kalau kita selama ini mungkin kita belajar, kita di lewat khotbah, lewat ini dengar Tuhan tuh hidup. Mungkin terkadang itu hanya sekedar kayak pengajaran, doktrin ya. Tapi ketika aku saat teduh, aku mendengar suara Tuhan itu berbicara lewat firman yang tertulis itu, aku merasa ya firman yang tertulis itu pun akhirnya jadi firman yang hidup. Amin. Firman yang karena yang berbicara pun adalah Allah yang hidup, pribadi yang hidup. Dan lewat experience hidup ya, yang tadi mungkin kalau Felicia alaminya mungkin ada peristiwa semalam ataupun nanti sore, ya aku juga mirip sih seperti itu ya. Terkadang mungkin 1-2 hari ini hadapi masalah ini, tapi pas saat teduh, oh ternyata ini loh Tuhan mau jawab aku, Tuhan mau kasih tahu ini loh aku mau kamu ngapain gitu loh, atau ini loh ternyata mungkin kalian Tuhan juga menegur aku ya, ternyata aku salah loh di sini gitu. Jadi lewat saat teduh aku melihat Tuhan yang hidup sih kalau mau dibilang. Amin. Ya luar biasa punya relasi yang baik sama Tuhan. Thank you teman-teman sudah hadir di rumah TTL. Kenapa saya bilang rumah? Karena dekorasinya kan kayak rumah gitu ya. Siapa yang dekor ya kan? Kita imajinasi ini meja makan. Meja makan. Ya, nanti kalian diundang lagi kok di rumah TTL ya. Terima kasih sudah hadir dan sharing-sharing live tentang kehidupan kalian menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Thank you juga Contoh Indra yang sudah sampaikan sedikit juga firman Tuhan di dalamnya gitu ya, yang diramu dengan begitu indah sebenarnya. Ya jadi saat teduh itu apa bro? Saat teduh itu pastinya ini bukan kewajiban ya, bukan ya, program. Bukan program. Tapi harus dipilih-pilih juga. Benar, tapi jadikanlah ini satu momen teman-teman bisa nikmati waktunya dengan Tuhan. Buat yang belum pernah saat teduh atau belum saat ini mungkin masih bolong-bolong, yuk kita sama-sama experience it teman-teman. Kalau nggak experience it, ya kamu nggak bisa menemukan Tuhan sih. Kalau kamu nggak pernah mau kasih waktu buat untuk saat teduh, pastinya kamu susah akan ketemu Tuhan gitu loh. Jadi cobalah teman-teman ya, try it at home. Bukan donat, bukan jangan coba di rumah ya. Iya, kalau kayak ini coba di rumah. Harus dicoba ya. Jangan terbalik. Try apa lagunya? Dan we never try. Nggak tahu. Lanjut. Bagaimana kita kalau kita nggak mencoba, bagaimana kita bisa tahu? How we will know ya kan? Oke, ya, it's good. Thank you untuk kita semua. Terutama pasti thank you untuk Tuhan. Thank you untuk Tuhan atas kita semua. Ya kita closing sama-sama ya, kita akan bilang tok tok. Tok tok live.
share apa tadi? Let's talk Oh, about let's life. talk about life. Oke, ya. Ditelan dulu bang, Telan dulu ya. Saya akan ngomong talk live. Kita akan ngomong Kamu siap-siap bersama-sama. loncat ya? Let's talk about life. Talk live. Let's talk about life.